Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Malam itu tidak diganggu oleh syaitan. Ini siapa yang mengajarkan? Syaitan yang mengajarkan. Abu Hurairah. Kenapa? Karena syaitan itu tahu. Ya. Makanya anjuran untuk membaca ayat kursi ini diambil dari hadis ini. Maka ketemu Rasulullah SAW keesokan hari dengan Abu Hurairah. Sebenarnya di hari pertama sudah ketemu. Esokan harinya Abu Hurairah melaporkan, "Ma fa'ala asirukal barihah," kata Rasulullah. "Ya Abu Hurairah, kemarin itu, malam kemarin, kamu ketemu dengan seseorang, apa dia katakan kepadamu?" Dia katakan dia mengadu, dia miskin, dia butuh uang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kadzaba. Dan besok kamu akan ketemu lagi dengan dia. Ya. Dia berdusta dan kamu besok akan ketemu lagi." Kemudian ketemu lagi besoknya. Kemudian berjumpa lagi dengan Rasulullah, "Ma fa'ala asiruka al-barihah." Kemudian diceritakan lagi Abu Hurairah sesuai dengan jawaban dari syaitan ini. Sampai hari ketiga Rasulullah bertanya lagi, "Ya Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh asirukal barihah, orang yang engkau tangkap di malam itu?" Maka di sini Rasulullah membocorkan siapa sosok orang itu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dia mengajarkan kepada saya ayat kursi, maka saya lepaskan. "Ya Abu Hurairah, innahu syaitan." Datang berupa bentuk manusia. Ini syaitan terkadang bisa datang berupa manusia. Terkadang juga bisa berupa seekor ular. Di peperangan perang Khandaq, di mana Rasulullah dikepung oleh 10.000 musuh. Ada seorang sahabat Nabi yang baru saja menikah, meminta izin untuk pulang ke rumah. Kemudian diizinkan oleh Rasulullah SAW karena baru menikah. Setelah diizinkan, ketika dia tiba di rumahnya, dia melihat istrinya sedang berada di luar rumah, di depan rumah, dan ini sangat menjadikan laki-laki ini marah, cemburu. Ya, orang nggak ada di rumah, masa kamu berada di luar rumah? Kemudian sang istri menjawab, "Wahai suamiku, ada seekor ular yang besar di atas ranjang tidurku, makanya saya keluar." Pada saat itu dia datang membawa panah dan memanahkan ular itu. Pada saat ular itu dipanahkan, maka orang ini meninggal dunia, sahabat Nabi SAW. Makanya kalau kita masuk ke rumah dan kita mendapati seekor ular, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita minta kepada ular itu dengan membaca bismillah, minta izin untuk keluar. 3 kali kita minta izin kepada dia untuk keluar, dia tidak mau keluar, baru kita boleh membunuhnya. Tapi kalau kita langsung membunuhnya, bisa jadi itu adalah syaitan, seperti yang terjadi pada sahabat Nabi SAW ini. Kembali kepada usulan yang ditawarkan oleh Abu Jahal, yang diperkuat oleh Asy-Syaikh An-Najdi ini, yang ternyata dia adalah seorang syaitan. Maka akhirnya sebanyak 11 orang dipilih untuk diberikan tugas membunuh Rasulullah SAW. Itu diantara mereka adalah Abu Jahal sendiri, kemudian Al-Hakam bin Abil As, ini dari Bani Umayyah. Al-Hakam bin Abil As, ini Marwan bin Hakam bin Abil As, ini keluarganya. Uqbah bin Abi Mu'aid, juga Bani Umayyah. Kemudian Abu Lahab, paman beliau sendiri, juga termasuk di antara 11 orang yang terpilih untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian Ubay bin Khalaf dan beberapa orang yang lain tidak terkenal. Abu al-Buhturi, ini tidak termasuk dari 11 orang ini. Itu Abu al-Buhturi yang memberi usulan Rasulullah ini ditangkap, jangan dibunuh dan jangan juga diasingkan. Kemudian di malam itu Rasulullah kedatangan malaikat Jibril. Bukan di malam, di siang harinya setelah mereka bermusyawarah. Datang malaikat Jibril memberitahu Rasulullah SAW bahwa nanti malam engkau sudah diizinkan untuk berhijrah. Makanya Rasulullah menunggu
kapan diberi izin untuk hijrah. Datang malaikat Jibril. Kapan datang malaikat Jibril? Setelah mereka bermusyawarah. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw liyaqtuluk aw liyukhrijuk. Ketika mereka bermusyawarah dengan 3 opsi ini, baru Rasulullah kedatangan malaikat Jibril, diizinkan kepada Rasulullah untuk hijrah. Maka di siang hari itu, di waktu orang sedang istirahat siang, tidak seperti biasanya Rasulullah datang menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika tiba di rumah Abu Bakar Siddiq, Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, akhriju man indak." Coba keluarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini ada rahasia yang kita akan bicarakan. Jadi Rasulullah betul-betul menjaga rahasia. Walaupun rahasia itu di keluarga Abu Bakar sendiri, tapi Rasulullah betul-betul menjaga rahasia ini. Kemudian setelah disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, maksudnya kita nanti malam akan melakukan hijrah, Rasulullah kembali ke rumah beliau, menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas kasur Rasulullah SAW. Kenapa? Karena untuk mengalih pandangan orang Quraisy. Orang Quraisy yang sebanyak 11 orang ini berkumpul di malam itu di depan pintu rumah Rasulullah SAW, menunggu Rasulullah SAW keluar, bukan menunggu Rasulullah ingin hijrah. Karena mereka nggak tahu Rasulullah ingin hijrah. Yang mereka tahu, satu ketika Rasulullah akan hijrah, satu ketika Rasulullah akan meninggalkan Mekah, ikut bersama sahabat-sahabat yang sudah duluan hijrah. Yang mereka tahu Rasulullah setiap malam itu keluar ke Masjidil Haram melakukan salat qiyamul lail. Jadi Rasulullah, setelah Allah meminta kepada Rasulullah, "Fasda' bima tu'ma wa a'rid 'anil jahilin." Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpaling dari orang-orang jahiliyah. Maka sejak saat itu Rasulullah memperlihatkan dakwah beliau. Sementara untuk sahabat-sahabat yang lain dilarang. Seperti Abu Dzar datang masuk Islam, "Ya Abu Dzar, kamu jangan memperlihatkan Islammu ini karena bahaya." Tapi untuk Rasulullah sendiri, beliau memperlihatkan kepada orang Quraisy. Maka selalu beliau kalau salat di Masjidil Haram. Tidak salat sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW. Tapi untuk para sahabat diminta untuk salat sembunyi-sembunyi. Termasuk qiyamul lail, di setiap malam Rasulullah keluar. Kebiasaan Rasulullah selalu dilihat oleh orang Quraisy setiap malam menuju ke Masjidil Haram. Maka ini yang ditunggu oleh 11 orang ini, menunggu keluarnya Rasulullah SAW. Pada saat itu kita habiskan, tidak didobrak pintu. Nah, ini juga masih ada juga sifat baik dari orang Arab itu, orang Quraisy itu, yang sifat di dalam rumah itu orang Arab itu sangat menjaga, ya, sangat menghormati. Mereka tidak mendobrak rumah, tapi menunggu keluarnya Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah nanti keluar, tepatnya di tanggal 27 Safar, sudah memasuki tahun ke-14. Rasulullah, kalau kita tanyakan berapa tahun Rasulullah berada di Mekah, kita menjawab 13 tahun. Tapi ini sudah memasuki tahun ke-14, ya, tahun ke-14 di bulan Safar. Apakah Rasulullah genap 13 tahun di Mekah? Genap 13 tahun di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah nanti tiba di Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Sedangkan Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal ke Rabiul Awal sama dengan 13 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun kurang. Itu kalau yang berpendapat bahwa Rasulullah diutus menjadi Nabi di bulan suci Ramadan. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Al-Ula, Jumadi Al-Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sekitar 12 tahun setengah Rasulullah di Mekah. Maka di bulan Safar memasuki tahun ke-14 kenabian. Di malam 27 Safar Rasulullah keluar dari rumah beliau. Keluar pada saat orang-orang yang menunggu beliau sebanyak 11 orang dalam kondisi tertidur. Jadi Rasulullah keluar, disebutkan dalam riwayat, pada saat Rasulullah keluar, Rasulullah ambil
segenggam tanah, meletakkan pasir di atas kepala masing-masing mereka. Untuk apa? Mungkin ada yang mengatakan kejam sangat Nabi. Allah kan akhlaknya luar biasa, baik sekali. Kalau beliau mau keluar melarikan diri, ya melarikan diri sajalah. Untuk apa harus meletakkan pasir ke kepala orang? Yang pertama, orang ini kalau kita bandingkan niat mereka terhadap Rasulullah ini niat yang sangat luar biasa, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah ketika meletakkan pasir kepala mereka bukan di latar belakangi ingin balas dendam, tapi ingin memperlihatkan kepada masyarakat Quraisy akan kekuasaan Allah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami jadikan di depan mereka penghalang. Wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum, dan kami jadikan mereka tertidur. Wa hum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat kekuasaan Allah. Maka bukti bahwa Allah berkuasa. Nyo kupuduk pasir, ya. Kupuduk tanah baulai. Betul-betul kalian tertidur, terbius. Ini memperlihatkan kekuasaan Allah agar apa yang kalian rencanakan terhadap Muhammad ini betul-betul kalian berpikir ini Muhammad ini adalah Rasulullah. Kai puduk anu baulai masih tidak terbangun. Begitulah kira-kira yang ingin diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah tiba di rumah Abu Bakar Siddiq. Kemudian sudah dipersiapkan kendaraan. Sebelum matahari terbit, mereka harus meninggalkan kota Mekah. Itu target yang direncanakan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengetahui ini pasti kita akan dikejar. Makanya Rasulullah mencari semua kemungkinan-kemungkinan, memikirkan semua kemungkinan-kemungkinan supaya itu tidak terjadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tidak langsung berangkat ke arah negeri Syam, ke arah Madinah, tapi diputar arah menuju ke negeri Yaman. Tepatnya di Gwathur. Di Gwathur itu bentuk tanahnya, lereng gunungnya itu sangat susah untuk didaki, banyak batu-batuan. Ke situ Rasulullah pergi selama 3 hari 3 malam di situ. Kira-kira penjaga. Kemudian Rasulullah titipkan intelijennya, anak dari Abu Bakar Siddiq, yang setiap hari datang ke Mekah, kemudian di malam hari pergi melaporkan kondisi kota Mekah, sehingga ketika betul-betul kondisi kota Mekah sudah lemah untuk melakukan pencarian, baru di situ Rasulullah SAW bergerak menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ditemani oleh siapa Rasulullah SAW? Ditemani oleh seorang yang bernama Abdullah. Siapa Abdullah ini? Abdullah ini adalah orang kafir. Abdullah orang kafir dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang menunjuk kepada Rasulullah jalan dalam perjalanan. Dan jalan yang ditempuh bukan jalan seperti umumnya masyarakat Mekah menuju ke Madinah, tapi jalan yang lain. Kemudian kenapa? Karena Rasulullah ingin memperlihatkan kepada kita sisi kemanusiaan. Mungkin kita akan bertanya, enggak ke Nabi? Maka hang aja kan pasti Rasulullah akan dilindungi. Tidak seperti itu. Rasulullah di detik-detik terakhir akan mendapat perlindungan. Seperti ketika rumah beliau sudah dikepung, di sini Allah menurunkan kekuasaannya, menjadikan mereka tertidur, sehingga Rasulullah bisa keluar. Tapi di sisi lain Rasulullah tetap memikirkan sebab-sebab supaya beliau sukses. Maka kenapa? Ini sebagai contoh bagi kita dari segi kemanusiaannya. Karena kita umat beliau adalah manusia, tidak seperti Rasulullah SAW yang manusia juga tapi sebagai seorang nabi. Maka ketika kita bertindak, ketika kita bergerak di kondisi-kondisi seperti itu, ada contoh yang kita lihat, ya, dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri mengambil sebab supaya beliau sukses dalam perjalanan beliau. Hadirin Allah, pada saat mereka sedang tertidur, sewaktu mau memasuki subuh hari, datang seorang laki-laki mendekati mereka yang 11 orang ini dan mengatakan, "Hei, kalian kok masih tertidur? Muhammad ini sudah keluar." Maka pada saat itu mereka terbangun dan mengintip rumah Rasulullah SAW.
Jadi bisa kita bayangkan ya, rumah Rasulullah SAW itu bisa diintip dari celah-celah pintunya. Nah, begitulah kondisi masyarakat pada saat itu. Padahal Rasulullah bukan orang-orang yang miskin-miskin juga pada saat itu. Tapi kondisi bangunan rumah pada saat itu masih ada celah untuk diintip begitulah. Seperti rumah-rumah kita dulu ya, yang terbuat dari kayu. Nah, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang celah-celahnya bisa diintip. Maka mereka melihat di atas kasur Rasulullah masih ada orang yang tidur. Oh, bukan pegawai Muhammad masih di dalam. Kami tetap menunggu. Akhirnya mereka juga menunggu Rasulullah SAW. Di pagi hari, ketika matahari sudah terbit, mereka nggak sabar lagi. Muhammad ini terbit. Baru di situ mereka mendobrak pintu. Ya, tapi di malam hari tadi mereka menjaga supaya tidak didobrak. Tapi ketika mereka nggak sabar lagi, sudah keluar matahari, Muhammad masih belum keluar, baru didobrak pintu. Maka yang dilihat adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya kita mungkin bertanya ya, apakah Rasulullah minta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas kasur beliau? Bukankah berada di dalam rumah? Padahal kalau nggak ada Ali, kan nggak masalah juga. Rasulullah keluar, meletakkan pasir di atas kepala mereka, kan nggak masalah apa-apa. Ternyata rumah Rasulullah itu bisa diintip, bisa dilihat orang yang tertidur di dalamnya. Sehingga mereka sabar untuk tidak mendobrak pintu, dan ini memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk bisa leluasa berjalan menuju ke Gua Thur. Itulah barangkali mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan hijrah Rasulullah SAW yang terjadi tepatnya startnya di malam 27 di bulan Safar. Kemudian Muharram, Safar tanggal 27 di akhir bulan Safar. Rabiul Awal. Maka di bulan Rabiul Awal Rasulullah tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Ada pendapat di bulan Rabiul Awal, ada pendapat di bulan Ramadan. Rasulullah melakukan hijrah itu di bulan Rabiul Awal, artinya tiba di Mekah, di Madinah. Tapi startnya di malam 27 Safar. Kemudian Rasulullah wafat itu juga di bulan Rabiul Awal. Jadi mudah untuk kita ingat ya. Diutus menjadi nabi Rabiul Awal. Hijrah Rabiul Awal. Kemudian wafat beliau juga di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal atau bulan Safar, akhir dari bulan Safar, ini adalah bulan yang pernah diusulkan oleh para sahabat nanti di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika datang sebuah surat ke Umar bin Khattab, ini surat tapi nggak ada tahunnya. Ya. Ada sengketa perjanjian keuangan di bulan Sya'ban, tapi tahun berapa nggak tahu. Maka sejak itu para sahabat bermusyawarah, ini ada can ya, bulan Sya'ban atau bulan yang lain, tapi nggak tahu tahun berapa. Sudah berapa tahun perjanjian ini berlangsung, nggak tahu. Dan kapan perjanjian ini akan berakhir, nggak tahu. Kenapa nggak ada tahunnya? Maka di situ para sahabat bermusyawarah, nyotanyo pada pilih sebuah tahun untuk kita jadikan tahun awal di dalam pemerintahan. Maka dimusyawarahkan. Ada yang mengusulkan kita jadikan tahun Nabi diangkat menjadi Nabi. Kalau tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, berarti ya, 13 tahun sebelum hijrah. Usulan itu ditolak oleh kebanyakan para sahabat. Kemudian diusulkan lagi, ini kita jadikan tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, tahun Nabi wafat. Usulan itu juga ditolak. Ya. Kemudian tahun Nabi hijrah, usulan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya usulan ini diterima. Jadi dijadikan tahun Nabi hijrah itu adalah tahun pertama di dalam pemerintahan Islam. Kemudian ini bulan apa? Yang berlangsung sekarang adalah bulan pertama Islam, bulan berapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi hijrah di penghujung bulan Safar atau tiba di Madinah di bulan Rabiul Awal. Kenapa enggak
mereka jadikan bulan pertama dalam Islam bulan Rabiul Awal. Jadi ketika memasuki tahun baru, itu ketika bulan Rabiul Awal itu tahun pertama, bulan pertama di tahun baru. Kenapa mereka nggak jadikan itu sebagai bulan pertama? Mereka bermusyawarah lagi. Mereka melihat aktivitas kaum muslimin itu berakhir dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau sudah ibadah haji selesai, ini kita istirahat sebentar. Ya. Makanya bulan haram itu, bulan yang dilarang mereka bertikai, berperang, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka setelah bulan haji, memasuki bulan Muharram, masih ada 1 bulan lagi untuk istirahat. Maka mereka berpikir kalau ibadah haji adalah aktivitas yang paling utama dalam masyarakat Arab dan aktivitas yang paling urgen, yang paling spesial dalam masyarakat Islam, maka eloknya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan terakhir. Maka setelah bulan terakhir, awal bulan itu adalah bulan Muharram. Maka akhirnya dipilih bulan Muharram untuk dijadikan bulan pertama di penanggalan Islam. Jadi bulan pertama, bulan Muharram, atas pertimbangan bulan haji adalah bulan terakhir. Tahun pertama adalah tahun Nabi Hijrah. Berarti kita tarik mundur ya. Kalau Nabi Hijrah di bulan Safar, akhir dari bulan Safar, maka tahun pertama Hijrah itu dihitung oleh para sahabat itu bukan di bulan Rasulullah Hijrah, tapi tarik mundur ke belakang. Itu bulan Muharram, 1 bulan mundur ke belakang, itu sebagai penanggalan bulan pertama di dalam Islam. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.